akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah SWT. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat tidak lebih dari itu? Sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk karena sifat-sifat tersebut menjadi kesempurnaan Allah SWT dan merupakan dasar sifat-sifat lainnya. Atau sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada sifat-sifat di atas. Misal, dalam Asmaul Husna disebutkan sifat Khaliq yang artinya pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khaliq untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat Qudrah yang artinya kuasa bagi Allah. Sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Secara otomatis juga kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah. Sebab tidak mungkin menciptakan jika tidak mempunyai ilmu dan bodoh. Secara otomatis pula kita tetapkan sifat iradah atau berkehendak dan hayat atau hidup bagi Allah. Sebab tidak mungkin menciptakan kalau Allah tidak berkehendak dan tidak hidup. Begitu pula seterusnya. Para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat dan tidak lebih dari itu karena 20 sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat wajib bagi Allah, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Yang kedua, sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Sedangkan sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Soal selanjutnya, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil ahli dan nahlinya. Ke-20 sifat terbagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri, sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah SWT. Ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu yang pertama, yaitu khidam. Khidam adalah dahulu tanpa permulaan. Di antara dalil ahli, sifat hidam adalah seandainya Allah tidak bersifat hidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu mewujudkannya. Hal ini tidak mungkin, sebab Allah adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Dari sini disimpulkan bahwa Allah bersifat hidam. Adapun di antara dalil nahli, sifat hidam adalah firman Allah Ta'ala, wal awwal wal akhir. Dia adalah yang maha terdahulu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai', yang artinya, ya Allah, Engkau adalah yang paling terdahulu yang tidak didahului oleh apapun. Hadis riwayat Muslim. Innalillahi tis'ata wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah, yang artinya, sesungguhnya hanya bagi Allah lah 99 nama, hingga sabda Rasulullah SAW Al-Khatim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baqa, yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baqa adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Imam Sanusi mendefinisikan baqa, al-baqa'u ibaratun angsal bil adamil lahikilil wujud, yang artinya baqa adalah meniadakan ketiadaannya menyusul wujud. Di antara dalil ahli, sifat baqa adalah andaikan Allah tidak bersifat baqa, maka pasti Allah bersifat fana.
Andaikan wujud Allah fana, Allah pasti bersifat hadis. Sedangkan dalil ketidakmungkinan sifat hadis bagi Allah telah kami jelaskan sebelumnya. Di antara dalil nahli sifat waqa adalah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang di atasnya bumi akan mati dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran surah Al-Rahman ayat 26 sampai 27. Mukhalafatul lil khawadisi. Maksud dari mukhalafatul lil khawadisi adalah Allah bersifat dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Dalil akhli sifat mukhalafatul lil khawadis adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk, sebab sesuatu yang boleh menjadi sifat dari salah satu dua hal yang sama, maka boleh menjadi sifat bagi salah satunya orang lain. Mukhalafatul lil khawadisi ay la yumathiluhu ta'ala syai'um minha mutlaqan la fid dati wala fis sifati wala fil af'al, yang artinya maksud mukhalafat lil khawadis adalah tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah secara mutlak, tidak di dalam zatnya, tidak di dalam sifatnya, tidak pula dalam perbuatannya. Di antara dalil nahli sifat ini adalah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan dia maha mendengar, maha melihat. Quran surah Al-Syura ayat 11. Hiyamuhu binafsi, atau tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil ahli sifat ini adalah andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani seperti qudrah, iroda, ilmu, dan sifat-sifat ma'ani lainnya. Dan hal ini tidak mungkin sebab dalil yang akan kami jelaskan dalam pembahasan sifat ma'ani. Dalil kedua adalah andaikan Allah membutuhkan pecinta yang mewujudkannya, maka Allah adalah hadis, dan hal ini tidak mungkin sebagaimana kami jelaskan dalam pembahasan sifat pokok. Di antara dalil khiyamu binafsi adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid, yang artinya wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya, tidak butuh dan maha terpuji. Quran surah Al-Fatih ayat 15. Wahdaniyah, esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Lawannya adalah ta'adud atau berbilang. Wahdaniyah adalah Allah Maha Esa, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Esa dalam zat berarti tidak ada zat apapun yang menyerupai zat Allah, dan zat Allah tidak tersusun dari beberapa komponen. Esa dalam sifat berarti sifat Allah tidak sama dengan sifat apapun, dan Allah tidak mempunyai dua sifat yang sejenis seperti dua sifat ilmu, dua sifat qudrah, dan sebagainya. Esa dalam perbuatan artinya bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada yang memberikan asor sebagaimana perbuatan Allah. Di antara dalil sifat wahdaniyah adalah wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illahu warrahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab batin manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ma'ani yang mampu dijangkau akal manusia ada 7, yaitu qudrah, yaitu kuasa. Al-qudratung sifatu tu'athiru fi ijabil mumkini wa idami. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin, wujud yang tidak mungkin. Sifat qudrah hanya berta'alaq atau berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan perkara yang wajib dan mustahil ahli. Sehingga tidak dapat ditanyakan apakah Allah kuasa untuk meniadakan zatnya. Wujudnya Allah adalah perkara yang wajib, akal tidak dapat melakukan. Di antara dalil sifat qudrah adalah firman innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Iradah atau berkehendak. Sebagaimana sifat qudrah, sifat iradah juga hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin saja, bukan perkara yang wajib dan mustahil ahli.
Di antara dalil sifat iradah adalah firman Allah Ta'ala, Inna rabbaka fa'alul lima yurid, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang dia kehendaki. Quran Surah Al-Hud 107. Ilmun atau mengetahui. Dalil ahli sifat ilmu adalah wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Jika Allah tidak bersifat ilmu, maka Allah bersifat bodoh. Jika Allah bodoh, maka pasti tidak akan dapat membuat alam semesta yang demikian indah ini. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yang artinya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Hayat atau hidup. Dalil sifat hayat adalah wujudnya alam semesta. Jika Allah tidak hidup, berarti Allah mati. Jika Allah mati, maka Allah mustahil untuk disifati khudrah, iradah, dan sifat ma'ani lainnya. Sehingga alam pasti tidak ada. Karena alam ada berarti bersifat hidup. Di antara dalil nakli sifat hayat adalah firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. Sama atau mendengar, dan basar atau melihat. Dalil akli kedua sifat ini adalah andaikan Allah tidak bersifat keduanya, tentu Allah bersifat kebalikannya, yakni tuli dan buta. Pengandaian ini jelas salahnya sebab keduanya adalah sifat kekurangan, dan mustahil Allah bersifat seperti itu, sehingga dapat dipastikan Allah bersifat sama dan basar. Dalil nakli kedua sifat ini adalah firman Allah Ta'ala, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dan Dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. Kalam atau berfirman. Kalamullah adalah sifat khotimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat khotim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya, seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan, dan tidak bisa diakhirkan. Yang keempat, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7, yaitu kaunuhu khadiran, atau artinya adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Lawannya adalah kaunuhu azizan, adanya Allah adalah zat yang lemah. Kaunuhu muridan, adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Lawannya adalah kaunuhu mukrahan, adanya Allah adalah zat yang terpaksa. Kaunuhu aliman, adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahilan, atau adanya Allah adalah zat yang bodoh. Kaunuhu hayyan, adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya adalah kaunuhu mayyitan, adanya Allah adalah zat yang mati. Kaunuhu sami'an, adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Lawannya adalah kaunuhu samam, adanya Allah adalah zat yang tuli. Kaunuhu basiran, adanya Allah adalah zat yang maha melihat. Lawannya adalah kaunuhu a'ma, adanya Allah adalah zat yang buta. Kaunuhu muktakaliman, adanya Allah adalah zat yang berfirman. Lawannya adalah kaunuhu abekam, adanya Allah adalah zat yang bisu.